Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8A dan 8B. Hari ini kita akan belajar matematika lagi. Masih materi pola bilangan ya. Cuman hari ini ibu ingin membahas tugas pertama dan tugas kedua, karena ibu baru sempat ngoreksi ya, ternyata masih banyak yang keliru bagaimana cara mengerjakannya dan menjawabnya. Oke, langsung aja. Kita akan bahas soal yang pertama di tugas 1 waktu tanggal 17 Juli 2020. Oke, soal yang pertama, tugas pertama tanggal 17 Juli 2020 itu adalah berapa bilangan ganjil yang ke-200. Kemarin kan sudah Ibu jelaskan pola bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu punya rumus. Nih ya, rumusnya adalah 2N min 1. Berarti kalau yang ke-200, U200, tinggal diganti aja. N-nya jadi 200. Kurangi 1, berarti 2 kali 200 adalah 400, kurangi 1, berarti hasilnya adalah 399. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Oke, soal yang kedua adalah berapakah bilangan genap ke 300? Cara menjawabnya sama, kemarin kita sudah tahu rumus dari pola bilangan genap itu adalah UN sama dengan 2N. Jadi kalau kita cari U yang ke 300 berarti U 300 sama dengan 2 dikali 300. Berarti U300 adalah 600. Oke ya. Selanjutnya soal yang nomor 3. Oke, soal ketiga adalah berapa bilangan ke-70 dari pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi kemarin punya rumus UN sama dengan N kuadrat ya. UN sama dengan N kuadrat, sedangkan yang kita cari adalah U ke 70, berarti N nya tinggal ganti 70 kuadrat. Berarti 70 kuadrat itu artinya adalah 70 dikali 70. 7 kali 7 berapa? 49 ya nak. 0 yang belum dihitung ada 2, berarti tinggal tambahin 2. Jadi U ke 70 adalah 4900. Selanjutnya soal yang keempat. Oke, soal keempat adalah berapa bilangan ke-30 dari pola bilangan persegi panjang. Kemarin kita sudah punya rumusnya, yaitu UN sama dengan N dikali N plus 1 ya untuk persegi panjang. Berarti kalau yang ditanya adalah U ke-30, maka N-nya kita ganti jadi 30 kali 30 tambah 1. Berarti hasilnya adalah 30 dikali 31. Berapa anak-anak? 30 dikali 31 hasilnya adalah 930. Selanjutnya soal yang kelima. Soal nomor 5 adalah berapa bilangan ke-10 dari pola bilangan segitiga. Kemarin kita juga sudah punya rumus pola bilangan segitiga, itu UN sama dengan N kali N plus 1 bagi 2, ya kan? Berarti kalau misalnya yang dicari adalah bilangan yang ke-10, berarti U10, N-nya diganti 10, berarti 10 kali 10 tambah 1 per 2. Ini bisa kita coret ya, 10 bagi 2 hasilnya adalah 5. Berarti U10 nggak kelihatan ya. 10 sama dengan 5 di dalam kurung ada 11. Berarti hasilnya adalah untuk urutan ke-10 adalah angka 55 atau bilangan 55. Selanjutnya adalah soal ke-6, yaitu tentukan jumlah bilangan pada baris ke-9 dalam segitiga Pascal. Oke, kemarin kita sudah punya rumusnya ya untuk jumlah bilangan pada baris ke-9. Jumlah itu bisa kita tulis Sn, itu sama dengan 2 dipangkat kan N-1.
Berarti kalau misalnya kita cari baris ke-9, S9 sama dengan 2 pangkat 9 kurang 1. Artinya adalah 2 pangkat 8. Berapakah 2 pangkat 8 itu? 2 pangkat 8 itu hasilnya 256. Ya, selanjutnya soal nomor 7 ya. Soal nomor 7 adalah apakah pola Fibonacci itu Pola Fibonacci itu adalah sebuah pola yang dimana urutannya itu adalah jumlah dari 2 urutan sebelumnya. Oke, Ibu ulang ya, karena tadi ternyata Ibu merekam, Ibu menjelaskan ternyata tidak terekam. Oke, apakah pola Fibonacci sebuah urutan yang dimana jumlah dari 2 urutan sebelumnya? Kita misalkan ambil urutan yang pertama adalah 1. 1 ini urutan sebelumnya angka 0 kan ya, pasti sebelum 1. Nah, 0 tambah 1 itu berarti urutan kedua adalah 1. Nah, berapakah urutan yang ketiga? Urutan yang ketiga itu berarti jumlah dari 2 urutan sebelumnya. 1 tambah 1, 2. Berapakah urutan yang keempat? Urutan yang keempat berarti jumlah dari 1 dan 2 adalah 3. Berapakah urutan kelima? Urutan kelima adalah jumlah 2 dan 3 adalah 5 dan seterusnya. Jadi pola Fibonacci itu adalah sebuah pola yang dimana urutannya didapatkan dari jumlah 2 urutan sebelumnya. Paham ya? Pola ini nanti kalian akan temukan di kelas 9, akan berulang di kelas 9. Semoga yang kita pelajari hari ini masih kalian ingat untuk pelajaran selanjutnya. Sekarang setelah pembahasan tugas pertama, Ibu akan membahas tugas yang kedua, yaitu tugas pada tanggal 20 Juli 2020. Siap-siap ya. Oke, untuk pembahasan tugas 2 pada tanggal 20 Juli 2020, itu yang pertama itu tentang barisan aritmetika ya. Soal yang pertama itu ada sebuah barisan yaitu 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Pertanyaannya adalah berapakah A, B, ya bener ya, A, B, rumus UN-nya, dan U ke-15-nya. Oke, kita jawab dulu berapa A dan B-nya ya. A-nya kelihatan jelas. A itu apa kemarin? A itu adalah urutan pertama atau suku pertama. Kelihatan jelas ya. A-nya adalah berapa dari barisan ini? 3. Sekarang B-nya, berapakah B-nya? B itu apa? B itu adalah beda antara suku pertama dan suku kedua, atau suku kedua dan suku ketiga, dan seterusnya. Berarti bedanya dari 3 ke 6 itu plus 3, 6 ke 9 plus 3, 9 ke 12 plus 3. Jadi kelihatan ya, bedanya adalah 3. Selanjutnya kita akan mencari rumus UN dan U ke-15-nya. Oke, untuk rumus UN-nya kemarin masih ingat kan, untuk mendapatkan UN pada barisan aritmatika itu ada rumus A ditambah N-1B tutup kurung. Oke, gini ya. Sekarang karena kita sudah tahu A-nya 3 ditambah N-1, B-nya itu 3 juga, maka UN bisa kita dapatkan menjadi ini jadinya 3N, ini jadinya min 3. Oke, ini bisa kita coret ya. Jadi UN sama dengan 3N. Paham ya? Gampang ya. Sekarang yang dicari lagi adalah U ke-15. Karena kita sudah dapat rumus UN-nya adalah 3N, berarti kita tinggal kalikan 3 kali 15. Hasilnya adalah 45. Selanjutnya kita akan bahas nomor 2.
Oke, soal nomor 2 itu apabila diketahui suatu barisan aritmatika, urutan yang ke-15 itu adalah angka 73 dan urutan ke-20 adalah 98, maka pertanyaannya adalah A-nya berapa, B-nya berapa, dan U17-nya berapa. Kita akan coba mengerjakan ya. Ini kemarin itu kita gunakan cara eliminasi dan substitusi ya kan. Oke, sekarang kita cari dulu persamaan U15-nya itu apa. U15 itu berarti A ditambah 14B, bener ya, 100 lagi sampean. 73 merupakan persamaan pertama. Kita cari persamaan keduanya dari U20 ya. Berarti U20 sama dengan 98. U20 kita ubah jadi A ditambah 19B sama dengan 98, jadi persamaan kedua. Oke, selanjutnya kita akan eliminasi dua persamaan ini. Oke, selanjutnya kita akan eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 tadi itu apa? A plus 14B sama dengan 73, dan persamaan kedua adalah A plus 19B sama dengan 98. Ini ya, kita kurangi berarti bisa coret. Berarti 14 kurangi 19 sama ya tadi, minus 5B. Sekarang 73 kurangi 98 minus 73 kurangi 9, hasilnya itu adalah 25 ya. Minus sama minus bisa kita coret, berarti tinggal 5 dikali berapa, hasilnya 25, atau bisa kita cari dengan cara 25 bagi 5, jadi B adalah 5. Diingat ya, B kita dapatkan 5. Sekarang kita substitusi. B sama dengan 5 ke dalam persamaan yang gampang. Yang pertama aja ya, A tambah 14B sama dengan 73. Berarti A ditambah 14 kali 5 hasilnya 73. A ditambah 14 kali 5 itu 5 kali 4 0, 2, 5 kali 1 5, 6, 7, 70 ya. 14 kali 5 sama dengan 73. Berarti A-nya sebuah bilangan yang ditambahkan 70 hasilnya 73. Berapa itu? Atau bisa kalian cari dari 73 kurangi 70. Jadi A sama dengan 3. Ingat ya, kita sudah dapat A-nya 3, B-nya 5. A-nya 3, B-nya 5. Jadi selanjutnya itu kita mencari U ke-17. U ke-17 itu berarti rumusnya adalah A ditambah 16B. A-nya kita dapat berapa tadi? 3. 3 ditambah 16. B-nya berapa kita dapat? 5. Berarti 3 ditambah 16 kali 5 itu 0, 3, 5 kali 1 5, 80 ya nak. Berarti hasilnya U ke-17 adalah 83. Oke, gampang ya. Sip. Untuk aritmatika 2 soal. Oh, masih ada 1 soal cerita lagi. Oke, kita akan bahas. Oke, soal yang ketiga itu adalah pada suatu gedung kesenian terdapat kursi yang disusun dengan jumlah kursi pada baris pertama itu 16 kursi. Kita catat ya, ada 16 kursi. Baris kedua itu 21 kursi, baris ketiga itu 26 kursi, baris keempat adalah 31 dan seterusnya ya. Mereka punya bedanya itu 5. Berarti kelihatan ya, A-nya adalah 16, B-nya 5. Pertanyaannya apa? Berapa kursi pada baris ke-9? Berarti kita bisa cari ini U9, apa rumusnya tadi aritmatikanya? A tambah 8 beta. Kok beta ya Allah.
U9 sama dengan A tambah 8B. Oke, A-nya dapat 16 tambah 8 kali B-nya adalah 5. Berarti 16 tambah 8 kali 5, 40. Maka hasilnya adalah 56. Gampang ya, U ke-9-nya 56. Sekarang kita akan bahas soal yang keempat, yaitu barisan aritmatika. Oke, barisan geometri nomor 4 itu apabila ada sebuah barisan itu 2, 6, 18, 54 dan seterusnya. Itu pertanyaannya adalah berapakah A-nya, R-nya berapa, UN-nya berapa, dan U ke-10 ya, pertanyaannya adalah berapa. Oke, kita akan bahas ya. Untuk A-nya, A itu jelas ya, A itu adalah suku pertama atau urutan yang pertama. Kelihatan jelas dari baris ini, A-nya itu adalah 2. A sama dengan 2. Sekarang pertanyaan yang kedua adalah berapakah R-nya? R-nya itu mungkin kita akan mencoba mencarinya. Kemarin itu sudah ada ibu kasih rumus bagaimana cara mencari R dalam barisan geometri. Ada rumus, oke ibu tulis sebelah sini biar agak lebih luas. R sama dengan UN per UN-1. Benar nggak? Diingat ya catatan yang kemarin, ada rumus R sama dengan UN per NU N-1. Oke, di sini ada barisan 2, 6, 18, 54. Ini berarti U1, U2, U3, U4 atau urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga, urutan keempat, atau suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat dan seterusnya. Oke, untuk R sama dengan UN per UN-1, kalian bisa pilih nih mau urutan yang keberapa. Gampangnya aja kita ambil urutan yang ke-2 dikurangi urutan 2 kurangi 1. Nah, gampangnya nih biar kita gak cari jauh-jauh. Nah, R-nya urutan kedua kita udah tahu nih, urutan kedua berapa? 6 ya. Urutan kedua 6 dan urutan 2 kurang 1 berarti U1 kan ya. Ini biar gampang U2 per U1 jadinya ya. Nah, U2-nya itu 6, U1-nya berapa tadi? 2. Berarti R-nya ketemu dong. R-nya berapa? 6 bagi 2 adalah 3. Gampang ya? Gampang. A-nya kita dapat 2, R-nya kita dapat 3. Sekarang kita akan menjawab apakah rumus UN-nya. Kemarin kita udah tahu ya, UN sama dengan UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Nah, A-nya kita udah dapat nih 2. Berarti UN sama dengan 2 dikali R-nya kita dapat nih 3. Berarti 2 dikali 3 yang dipangkatkan N-1. Itu ya rumus UN-nya. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah urutan ke-10-nya itu berapa? Nah, berarti kita tinggal ganti N-nya menjadi 10. 2 dikali 3 pangkat 10 kurangi 1. Berarti 2 kali 3 pangkat 9. Berapakah 3 pangkat 9 itu? Oke, kita cari ya. Oke, 3 pangkat 9 itu adalah 19.683. Sekarang dikalikan 2 jadinya jadinya U10 adalah 39.366. Oke, tugas kalian hari ini adalah mencatat semua pembahasan tugas 1 dan tugas 2, apalagi yang kalian kemarin salah. Nah, semuanya dicatat ya. Karena nanti ibu ulangan akan membuat soal sesuai dengan tugas yang sudah ibu berikan. Mungkin soalnya sama tapi angkanya berbeda. Nah, setelah dicatat tidak perlu dikumpulkan. Yang penting kalian tahu pembahasannya. Oke, pertemuan selanjutnya ibu akan kembali menjelaskan barisan geometri agar kalian lebih mengerti lagi.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.